on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di AutoClick Channel. Perkenalkan, nama saya Rino Romadona. Kebetulan saya di sini hari ini tugasnya untuk sedikit mereview ada satu kendaraan yang cukup lagi laris di dunia otomotif sekarang, yaitu Kawasaki Ninja Two-Stroke atau 2 tak. Oke, sedikit kita bahas mengenai motor ini. Motor ini terlahir di Indonesia tahun 2005 kurang lebih. Ini Ninja itu dari mulai tahun 96. Nah, ini basicnya Kawasaki Ninja R150. Cuman di sini pemilik sedikit ada modifikasi mengenai Kawasaki Ninja ini. Dari mulai striping ini dipakaikan dengan Kawasaki Victor SE yang dikeluarkan di negeri Thailand. Konsep ini sedikit melenceng dengan produk Indonesia. Produk Indonesia ini sampai diproduksi tahun 2015 dengan Ninja SS. Nah, di sini sedikit membahas juga ada sedikit perubahan yang ada di motor ini selain dari bodinya, stripingnya dan lain-lain. Behelnya juga ini sudah aftermarket juga. Kemudian speedometer, lampu, kemudian stangnya dan semuanya itu masih original. Nah, di sini kita bahas juga ada pengeremannya. Pengeremannya mungkin sudah di-upgrade oleh pemiliknya, itu dengan Brembo. Kemudian kaliper remnya juga dengan Brembo 4P. Dengan selangnya dari Hell. Kemudian masuk ke area pendinginan, radiator yang sudah di-upgrade. Upgrade-nya mereka pakai QTT kalau nggak salah mereknya ya. Atau spesifikasi sedikit lebih besar, lebih tebal dan lebih fungsinya jauh lebih baik. Kemudian masuk ke area mesin. Area mesin ini memang sudah ada sedikit perubahan. Di area sektor pembakaran mereka sudah upgrade juga. Kemudian ada di blok mesinnya sudah diperbesar juga, sudah di porting polish. Kemudian di bagian keruk asnya sudah di upgrade juga dengan Kawasaki ZX tahun 2004. Jadi torsi bawah sampai atasnya memang lebih daripada standar. Kemudian dari pipa pembuangan kita pakai Ahau, produk lokal juga, kita cinta lokal. Kemudian dari aksesorisnya dari underbone, footstep, kemudian shock breaker belakang. Nah, untuk shock breaker belakang mereka sedikit mengandalkan yang produk dari luar. Mereka pakai Ohlin dengan beberapa setelan soft and hardnya tergantung bobot berat badan dari pengendara, kemudian dari trek yang akan mereka lalui. Nah, kemudian masuk ke sektor belakang. Di sektor belakang juga untuk mendukung kelincahan motor ini, mereka sudah upgrade di bagian swing arm. Swing armnya mereka sudah pakai Unitrack dari bahan yang aluminium. Dan ini otomatis sumbu rodanya akan berubah lebih pendek kurang lebih mungkin 5 atau 6 cm dari bawaan standar. Fungsinya mereka yang dirasakan ketika mereka bermanuver itu jauh lebih enteng, jauh lebih mudah. Masuk keluar tikungan dengan kecepatan tinggi itu jauh bisa mudah dikendalikan. Nah, kemudian apa lagi ya? Ban. Untuk mendukung manuver, bannya mereka udah mulai pakai semi slick, kemudian dari merek Diablo Rosso. Jadi bahannya soft compound, tapaknya agak sedikit lebar, kemudian daya cengkram ke aspalnya memang cukup baik di lintasan di Indonesia, di aspal Indonesia, khususnya di area kita di sini. Oke, sedikit sejarah dengan motor ini, Kawasaki Ninja Two-Stroke atau 2 tak ini mulai diproduksi tahun 1996 dan terakhir diproduksi di Indonesia itu tahun 2015 dengan produknya Ninja R150 SS. Nah, sekarang pun di tahun ini atau bahkan
dari tahun kemarin, ini Ninja ini memang lagi membooming. Bahkan dari harga pun mereka sudah agak sedikit di luar pasaran, mulai dari harga belasan juta sampai bahkan puluhan juta rupiah. Nah, spesifikasinya mungkin diantaranya sedikit yang tadi saya sampaikan di di kesempatan ini, yang di Ninja yang ada di sini. Dari mulai pengereman upgrade, kemudian kaki-kaki, kemudian mesinnya juga upgrade, dan aksesoris-aksesoris yang di sini memang sudah sedikit ada perubahan. Nilai ini mungkin akan membantu ke nilai harga jual nanti. Oke, untuk review sedikit motor ini sepertinya sudah cukup. Jadi, dan kebetulan saya ambil lokasi ini ada di perumahan The Villas Kahuripan. The Villas Kahuripan ini ada di Jalan Nunung Krisna Saputra, di Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Di sini areanya nggak terlalu banyak juga, hanya 10.500 sekian meter. Kita bikin hanya 49 unit rumah saja dengan 4 tipe rumah yang berbeda. Dan kebetulan pada saat ini kita coba sedikit review juga rumah yang tipe 68 per 96 meter persegi yang range harganya mulai hanya 600 juta rupiah. Oke, boleh kita coba masuk ke area sini. Dan kebetulan rumah ini kita pakai untuk kantor pemasaran. Oke, di area sini ini lantai bawahnya, luas bangunannya hanya 68 meter persegi. Kebetulan persis ada di sini. Nah, ini sedikit ada custom dari pihak kita juga, dari pihak manajemen PT Sukamekar Properties yang berkantor di sini. Ada sedikit penambahan di sini areanya untuk yang standar. Ini ada untuk kitchen set atau dapur basahnya, kemudian dining roomnya, kemudian di sebelah sana kita punya rak TV-nya sama sedikit sofa yang akan pasang di sini. Untuk area toiletnya ada di sini. Area toiletnya hanya ukuran 1,5 meter kali 1,7 meter persegi. Nah, kemudian di sini area ini murni untuk beraktivitas para penghuni di sini atau yang punya rumah di sini. Nah, kebetulan saya kembali tadi karena ini memang peruntukan untuk kantor pemasaran, kita ada sedikit tambahan, ada satu ruangan untuk ruang tamu. Dan di sini ada ukuran kurang lebih 4 meter kali 4 meter setengah. Yang awalnya memang ini sisa tanah dari rumah ini. Sisa tanah rumah ini ukuran kurang lebih 4 meter setengah kali 7 meter setengah. Nah, ini kita pakai untuk menerima tamu para konsumen di The Villas Kahuripan. Oke, rumah tipe 68 per 96 ini untuk luas bangunan 68 ini memang hanya sebatas sampai tembok sini. Dan ini adalah sisa tanah yang bisa dieksplor kembali, bisa dimanfaatkan kembali, bikin satu ruangan, atau bikin dapur basah, atau bahkan bikin sedikit taman di sini untuk mungkin bisa dimanfaatin untuk buat nongkrong, smoking area para bapak-bapak yang tamunya. Jadi bisa mungkin karena memang konsepnya di sini memang tidak ada area untuk ruang tamu, kita bisa alihkan ke sini untuk kita ciptakan satu area tamu yang terbuka. Nah, ini tipe 68 cukup untuk keluarga baru karena memang kita hanya menyediakan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruangan di bawah untuk area keluarga, kemudian dining room, dan di atas hanya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan that's all. Itu tempat istirahatnya mereka. Jadi aktivitas mau di bawah, ketika mau istirahat mereka harus berangkat ke atas. Nah, kita coba ke lantai 2. Kita sudah nyampe di lantai 2. Ini saya sedikit jelaskan juga. Sini ada sedikit lorong. Ini untuk kamar utamanya. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya ukuran mungkin 1,80 meter kali 2 meter. Jadi sedikit memang kalau diambil dari kamar utama memang sedikit banyak memakan tempat tuh. Nah, untuk ini kamar ini kita fokuskan untuk ruang kamar anak. Ruang kamar anak dengan jendela yang besar-besar, sirkulasi udaranya bagus, kemudian pencahayaannya juga memang
kita optimalkan biar lebih saving ke pemakaian listrik. Jadi konsep rumah yang tipe 68 ini adalah konsep Skandinavian yang memang kita upayakan cahaya masuk, udara masuknya kita coba dimaksimalkan. Kemudian ruangan ini atau kamar ini hanya berukuran 3 meter kali 2 meter 80. Mungkin cukup buat anak. Satu bed frame, meja belajar, atau satu lemari kecil juga masih mumpuni. Oke, kita coba masuk ke kamar utama. Seperti saya bilang tadi, kebetulan ini kita pakai untuk operasional pekerjaan kita di sini. Ini kamar utama kita sedikit berbentuk L. Ini fungsinya, ini kita akan untuk yang standar kita akan pakai lemari yang mekanisme lebih ke built-in, mungkin lemari, meja rias atau apapun nanti bentuknya by request aja. Dan ini satu untuk tempat tidur atau dengan bed frame-nya. Seperti yang tadi saya bilang, pencahayaan dan sirkulasi udaranya cukup mumpuni untuk ruangan ini. Oke, mungkin review rumah tipe 68 sedikit saya ulas kembali. Tipe 68 ini harganya mulai dari 630 juta. Alamatnya Devilas Kahuripan itu udah ada di Jalan Nunung Tisna Saputra, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Mungkin hanya sedikit sekitar 800 atau 1 km dari pusat keramaian di Plaza Asia. Nah, bagi Anda yang berminat, sahabat-sahabat di AutoKlik, bisa hubungi saya, Rino, di 0853 5307 8910. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.